Hai guys, Bitcoin kembali turun kemarin dan hari ini kita akan lihat pergerakan harga selanjutnya dan apa sebenarnya yang sedang terjadi sekarang, bagaimana pergerakan whale, dan akan dibahas juga mengenai situasi ekonomi makro sekarang. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Kita akan ke time frame daily untuk harga Bitcoin. Kemarin lusa dan kemarin itu dia close-nya dengan merah dan turun dari puncaknya di tanggal 8 Juli itu di sekitar 22.400-an. Dari situ juga turun, ininya juga turun, dan ini membentuk pola evening star yang merupakan pola reversal. Jadi kemungkinan dalam ini sudah lagi jalan, setengah jalan, dan kemungkinan besar juga ini bisa turun lagi ke bawah karena tidak kuat untuk naik sampai ke atas daerah neckline ini, daerah 21.800, dan breakout ke atas itu tidak terjadi, tetapi yang terjadi adalah dia melemah dan sekarang dalam posisi turun, dan ini ada posisi garis support daripada bear flag ini. Seperti yang saya gambarkan di beberapa video sebelumnya, ini merupakan pola yang terulang kembali di bulan Mei dan di bulan Maret, Januari sampai April ya teman-teman, di mana bear flag-nya itu semakin mengecil. Kali ini lebih kecil daripada sedikit mengecil dibandingkan dengan yang bulan Mei dan Juni, dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang bulan Januari sampai April. Dan biasanya untuk mendeteksi apakah itu bottom sudah dekat, itu adalah kelihatan dari bentuknya yang itu akan sama lebih mengecil. Dan kalau kita plot garis trend line dari sudut pandang yang lain, maka kita bisa melihat bahwa ini akan semakin mengerucut dan bottom sudah dekat ya teman-teman. Kemungkinan dari hitungan elliott wave itu akan ada satu lagi dump satu kali ke bawah, di bawah 17.600. Dia akan break daripada low di sini dan ke daerah, setidaknya sampai ke daerah 16 ribuan, tetapi bisa ada potensi untuk ke harga yang lebih rendah lagi, 14.000 sangat mungkin, dan ada kemungkinan juga bisa ke 12.000, 11.000, itu juga ada kemungkinan ya teman-teman. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Dari ini sendiri market ciphers ada red dot di sini, dan money flow juga tidak kunjung membaik, tetapi malah melemah, malah membesar merah-merahnya ini, dan RSI-nya juga itu rejected di daerah 50, akan kembali menurun. Kemungkinan besar akan ketika dia ini turun, dia akan membuat semacam higher low, di mana dia bisa lebih tinggi daripada ini, sehingga akan ada bullish divergence di sana. Dari MACD-nya ini kemungkinan dalam beberapa hari ke depan itu dia akan cross ke bawah. Jadi itu kondisi sekarang itu cukup bearish. Kita akan lihat apakah garis support ini mampu menahan harga Bitcoin. Kalau tidak, dia bisa turun ke bawah, mulai breakdown. Jadi kita lihat ini sangat jelas sekali ya, garis supportnya itu ada di daerah 19.700-an. Tidak boleh tembus ke sini. Kalau misalnya tembus ke sini, maka dia akan tes lagi daerah support ini di 18.600-an atau 18.800-an. Ini adalah daerah yang cukup kuat juga. Tapi kalau misalnya breakdown lagi ke bawah daripada garis ini, maka ini adalah M pattern. Kalau kita misalnya tarik saja secara kasar, dari sini adalah neckline yang kemudian breakdown ke bawah, maka dia bisa ke daerah 15 ribuan. Oke. Untuk RSI-nya ini masih dalam posisi menurun, dan ini juga money flow-nya itu masih posisi memerah. Ada red dot juga, MACD masih dalam posisi ke bawah ya. Oke, kalau kita lihat analisa teknikal daripada orang lain, daily chart daripada Bitcoin ini memiliki potensi untuk memberikan sinyal 3 black cross ya. Kalau misalnya hari ini dia close dengan kondisi yang tidak terlalu baik. Jadi kalau kita lihat di time frame daily-nya ini sudah ada satu candle tebal ke bawah, dua candle tebal, dan kalau misalnya ini ada ketiga candle tebal, itu adalah sangat bearish sekali. Itu merupakan kebalikan daripada three white soldiers yang ini, di mana ini merupakan reversal pattern untuk ke bawah ya teman-teman. Kalau misalnya terjadi seperti ini, dan sekarang sudah 2/3 sudah terjadi, kita akan lihat untuk hari ini bagaimana. Hari ini tanggal 12, besok tanggal 13,
Dan tanggal 13 besok itu ada ini pengumuman CPI, di mana tadi saya lihat di Twitter sebentar, itu ada pengumumannya bahwa katanya CPI-nya itu agak tinggi ya teman-teman. Jadi kita akan expect bahwa dia akan bisa lebih tinggi daripada CPI bulan Mei ya, bulan Mei. Oke. Untuk Bitcoin dominance bagaimana? Untuk Bitcoin dominance kita lihat di time frame daily-nya, dia masih sideways di sini-sini saja, jadi tidak ada pengaruh terlalu banyak. Kemungkinan besar dia akan naik ke atas. Dari situ di histogramnya itu hijau. RSI-nya tidak terlalu bagus karena rejected daripada daerah 50-nya, dan ada red dot juga. Jadi masih mix ininya situasinya, apakah dia akan bagus atau tidak untuk Bitcoin. Tapi yang pasti bukan merupakan waktunya untuk membeli altcoin. Lebih baik tunggu ketika Bitcoin bottom dulu, habis itu dan dia mulai naik baru kita membeli altcoin, atau tunggu start daripada bull market nanti mungkin nanti di akhir tahun mungkin, atau di awal tahun depan. Itu bisa menjadi tanggal-tanggal di mana kita bisa membeli altcoin. Kita akan lihat situasi ekonomi dulu, dan situasi daripada kripto secara umum, apakah bull market akan mulai lagi, dan ada potensi bull market juga bisa dimulai dalam waktu dekat. Ini saya akan kasih datanya juga di sini ya teman-teman. Kita akan lihat dulu ya. Next itu adalah Nasdaq, di mana ini merupakan indeks saham Amerika. Ini juga sama seperti Bitcoin, dia ada evening star di sini ketika candle naik di sini, kemudian ada doji star di sini, dan di sini ada candle yang bahkan close-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan kenaikannya di sini. Jadi ini sangat bearish, dia tidak kuat untuk mencapai kenaikan, tidak kuat breakout ke atas daripada high di sini. Jadi kemungkinan besar ini dia akan harus ke bawah, dan ini ada garis supportnya di sini, tidak boleh menembus 11.600. Kalau tembus maka dia bisa ke daerah yang lebih bawah lagi. Targetnya itu adalah di 1,272-nya di 10.800. Dan kalau kita lihat juga untuk weekly-nya, itu ada ini yang namanya 200 weekly moving average. Jadi pas sekali kalau misalnya 1,272-nya itu ada di daerah sini, berada di bawah 200 weekly moving average-nya. Secara historis ini merupakan garis support yang cukup kuat untuk Nasdaq sendiri. Tetapi masih ada kemungkinan untuk bisa tembus dari garis ini ya teman-teman. Jadi kita tidak menutup kemungkinan tersebut. Oke. Untuk Ethereum USD bagaimana? Ethereum USD itu berada di dalam pola bear flag, juga tidak kuat menaik sampai kepada neckline ini. Jadi cukup bearish, dan ini dia baru saja kemarin breakdown daripada garis support ini. Sebentar saya bisa rapikan, ya tetap saja dia breakdown ke bawah. Next support itu ada di harga $1.000 atau di sini. Kalau misalnya dia turun dari situ, maka ini akan menjadi M pattern. M pattern-nya akan jalan, dan maka Ethereum bisa ke harga $720 atau penurunan sebesar 33% dari sana ya teman-teman. Jadi ini teman-teman harus waspada. Kalau misalnya ini terjadi, maka kalau kita cek dari sini 1,272-nya juga dekat dengan harga $700, dan jadi $700-an ini menjadi daerah yang cukup banyak supportnya untuk Ethereum. Dari sini kita akan lihat bagaimana reaksinya, apakah dia bisa langsung naik ke atas, dan ada potensi untuk membuat semacam inverted head and shoulders juga kalau misalnya dia turun sampai ke sini, dengan 1260-an itu sebagai garis resistance yang kuatnya. Kemudian kemungkinan dia bisa turun lagi dari sini, habis itu membentuk inverted head and shoulders, dan bisa naik ke atas dari situ ya teman-teman. Oke. Next adalah ini ada kondisi on-chain analysis dan whale. Ini dari IT Tech. Jumlah Bitcoin di dalam exchange itu semakin bertambah. Semua exchange itu bertambah. Spot bertambah, di Binance bertambah, derivatif juga bertambah. Ini merupakan resolusi 1 jam. Ini merupakan tweet sekitar 16 jam yang lalu. Ya, jadi kemarin sore. Oke, kita lihat datanya. Mulai dari titik ini, itu jumlah Bitcoin itu dia meningkat di spot yang hijau, kemudian yang
biru itu di semua exchange, merah itu yang derivatif seperti futures dan lain-lain, dan yang kuning itu di Binance. Jadi jumlahnya itu meningkat ketika harganya itu mulai turun di sini. Jadi kemungkinan, dan sekarang sudah play out di mana kemarin ini datanya di harga 20.500-an, sekarang di 19.960-an. Jadi ini orang-orang whale mulai memasukkan Bitcoin-nya itu ke dalam exchange, dan sudah play out, sedang terjadi, dan tidak menutup kemungkinan Bitcoin bisa turun lagi ke harga yang lebih rendah lagi ke sini. Itu kita harus waspada. Selain itu, dari on-chain analisis yang lain, yaitu exchange whale ratio, ini merupakan indikator di mana whale kalau misalnya tinggi daripada garis daerah chart whale ratio ini, itu berarti banyak whale yang sedang memasukkan Bitcoin ke dalam exchange-nya, banyak pergerakan, banyak aktivitas yang dilakukan oleh whale, dan ini setiap kali ini dia naik, maka dia itu harga daripada Bitcoin itu selalu turun. Ketika dia ini lagi proses menaik, maka lagi proses menaik seperti ini, maka harga itu turun. Jadi sekarang adalah salah satu prosesnya juga, dan bisa jadi ini semakin tinggi, dan semakin tinggi, sehingga harga Bitcoin juga semakin turun ya teman-teman. Oke. Namun ada berita bagus yang saya bisa katakan kepada teman-teman, ini menyangkut soal ekonomi makro, dan ini melihat sejarah atau histori masa lalu, menyangkut ini yang namanya semacam obligasi daripada Amerika Serikat. Ada yang namanya ini sebagai yield curve inverted. Jadi kalau misalnya ini ada perbandingan antara yang US 2 tahun dan 10 tahun, yield-nya itu ketika dibandingkan, dia akan membentuk grafik seperti ini, dan ini merupakan tightening cycles di mana yang dilakukan sekarang oleh the Fed untuk, jadi ketika situasi lagi resesi, maka dia akan melakukan yang namanya quantitative easing, jadi membeli aset-aset, dan sekarang ini yang dia lakukan adalah quantitative tightening, yaitu dia tidak lagi membeli aset-aset, tapi dia akan melepaskan aset-asetnya. Situasi sekarang itu interest rate-nya ini itu karena untuk melawan inflasi mereka harus menaikkan interest rate-nya, dan ini adalah proses yang terjadi sekarang. Ini kenaikan yang cukup drastis di sini, dan posisinya adalah terjadi yield curve inverted di mana grafiknya itu ke bawah di sini, dan ada potensi di mana potensi untuk mereka tidak melanjutkan untuk sementara, jadi di pause sementara ya. Di tahun 1994 terjadi inverted yield curve ini. Nah, hanya 5 BPS dari inverting, jadi pas di sini tahun 94 ini, dan the Fed juga mereka terpaksa harus mereverse hawkish stance-nya. Hawkish stance-nya berarti dia menaikkan suku bunga terus-terusan, jadi ini mereka harus membalikkannya. Jadi kemungkinan mereka bisa melakukan yang namanya dibiarkan saja interest rate-nya bertahan di level itu saja, tetapi mungkin ini akan terjadi di bulan depan. Bulan ini kemungkinan besar mereka akan tetap menaikkan suku bunganya tersebut, karena sudah ada indikasi di mana CPI-nya itu akan cukup tinggi ya teman-teman. Kalau lihat daripada rumor-rumor, jadi biasanya mereka selalu memberikan rumor-rumornya tersebut terlebih dahulu sehari sebelum tanggal daripada CPI tersebut diumumkan. Jadi itu biasanya benar, dan kemungkinan besar nanti ketika FOMC meeting yang diadakan di akhir bulan Juli tanggal 28-29 itu, mereka akan juga menaikkan suku bunganya itu cukup tinggi, dan itu bisa memberikan dampak yang buruk kepada harga Bitcoin ya. Tapi dari segi harga Bitcoin ini kita akan dalam posisi menuju ke bawah dan menuju ke support yang cukup kuat di daerah sini, karena pasti sudah banyak pemain atau whale yang menunggu di daerah belasan ribuan, saya yakin seperti itu. Oke, jadi ini merupakan prediksi
jangka panjang, jadi untuk beberapa bulan ke depan ini bisa terjadi, sangat mungkin itu terjadi. Jadi kemungkinan mereka akan stop dulu, dan ketika stop itu kemungkinan besar Bitcoin dan saham itu bisa naik harganya. Dan ini merupakan chance buat kita untuk mengambil ini, karena chance seperti ini itu jarang-jarang ya kita bisa dapat harga yang sangat bottom seperti ini, menembus all time high sebelumnya, dan bahkan bisa mendekati ke harga-harga. Jadi kita seperti mengulang lagi di tahun 2020 ya teman-teman, itu atau 2019. Kalau kita beli, misalnya beli di puncak 2019 itu, kita seperti mengulang hal tersebut lagi. Dan itu merupakan kesempatan yang sangat langka. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.